Bapak Ibu dosen, kami dari kelompok 1 KPD ingin mempresentasikan rancangan KTI kami. Sebelum itu, berikut daftar anggota kelompok kami. Yang pertama ada Givari Gaza, lalu yang kedua ada Devina, yang ketiga ada Jovina, yang keempat ada Alicia, yang kelima ada Angelique, dan yang keenam ada Carla. Alinea ke-1. Alinea ke-1, tema alinea pentingnya strategi pemasaran UMKM, jenis alinea pembuka, posisi kalimat deduktif, sifat isi deskriptif, metode pengembangan definisi, kalimat topik. Pada kondisi persaingan bisnis saat ini, para pelaku usaha mikro kecil dan menengah UMKM berupaya keras untuk menjaga kelangsungan usahanya. 7. Gagasan penjelas. Gagasan 1, UMKM meningkatkan efektivitas dan nilai. Gagasan 2, perencanaan strategi pemasaran. Gagasan 3, strategi pemasaran yang tepat. Gagasan 4, strategi pemasaran untuk meningkatkan volume penjualan. Gagasan 5, strategi pemasaran menjadi fokus pembahasan. Lalu yang ke-8, kelengkapan. 1. Alinea terdiri dari 6 kalimat. Untuk alinianya, pada kondisi persaingan bisnis saat ini, para pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) berupaya keras untuk menjaga kelangsungan usahanya. Pelaku UMKM harus meningkatkan efektivitas dan nilai pelanggan, seperti yang dikemukakan Bestari, bahwa respon yang paling baik untuk melindungi pasar yaitu dengan melakukan inovasi terus-menerus (continuous innovation). Mengingat beragamnya potensi masalah yang dihadapi oleh bisnis, perencanaan strategi pemasaran yang menyeluruh diperlukan untuk memberikan arahan bagi pelaku usaha dalam menjalankan bisnisnya. Strategi pemasaran yang tepat akan memengaruhi keberlangsungan bisnis yang dijalankan. Strategi pemasaran dapat digunakan untuk meningkatkan volume penjualan UMKM. Oleh karena itu, topik mengenai strategi pemasaran menjadi fokus pembahasan utama dalam pembuatan karya tulis ilmiah ini. Lalu untuk alinea kedua, yang pertama tema alinea, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penulisan. Yang kedua jenis alinea, pembuka. Yang ketiga posisi kalimat topik, deduktif. Yang keempat sifat isi, argumentatif. Yang kelima metode pengembangan adalah klasifikasi. Keenam kalimat topik berdasarkan urgensi dari topik yang telah dijelaskan sebelumnya. Karya tulis ilmiah ini akan dibagi menjadi beberapa rumusan masalah, tujuan dan manfaat. 7. Gagasan penjelas. Gagasan yang pertama, rumusan masalah yang akan dibahas. Gagasan kedua, tujuan penulisan. Gagasan ketiga, manfaat penulisan. Dan yang kedelapan, kelengkapan satu alinea terdiri dari 4 kalimat. Untuk alinianya, berdasarkan urgensi dari topik yang telah dijelaskan sebelumnya, karya tulis ilmiah ini akan dibagi menjadi beberapa rumusan masalah, tujuan, dan manfaat. Rumusan masalah yang ingin dibahas adalah bagaimana kondisi ekonomi UMKM di daerah Jawa Timur dalam menerapkan strategi pemasaran, bagaimana penerapan strategi pemasaran yang dilakukan oleh pengusaha UMKM di daerah Jawa Timur, dan bagaimana dampak positif dan negatif strategi pemasaran terhadap pelaku UMKM. Tujuan karya tulis ilmiah ini adalah untuk mengetahui kondisi ekonomi UMKM dalam menerapkan strategi pemasaran, untuk mengetahui penerapan strategi pemasaran yang dilakukan oleh pengusaha UMKM di daerah Jawa Timur, dan untuk mengetahui dampak positif dan negatif strategi pemasaran terhadap pelaku UMKM. Manfaat yang diharapkan melalui karya tulis ilmiah ini adalah dapat mengetahui dan menganalisis penerapan strategi pemasaran dari berbagai pelaku UMKM di daerah Jawa Timur serta menambah wawasan bagi pembaca. Kemudian selanjutnya untuk alinea ketiga, yaitu tema alinea penjelasan UMKM. Jenis alinea pengembang. Posisi kalimat topik, alinea deduktif. Sifat isinya deskriptif, metode pengembangan definisi. Dengan kalimat topik yaitu Imam dan Adi 2009 menjelaskan bahwa usaha mikro kecil dan menengah UMKM merupakan suatu usaha yang bermanfaat bagi pencari lapangan kerja untuk dapat menemukan pekerjaan, dapat menyediakan produk maupun layanan yang dapat dinikmati oleh masyarakat, mengatasi ketimpangan ekonomi, dan dapat mewujudkan stabilitas ekonomi nasional. Gagasan penjelas yang pertama yaitu pengertian UMKM, gagasan kedua yaitu pengukuran tingkat keberhasilan UMKM, gagasan yang ketiga yaitu tuntutan UMKM, gagasan yang keempat yaitu pentingnya strategi pemasaran bagi UMKM. Kemudian terkait kelengkapan, yaitu terdiri dari
yaitu satu alinea terdiri dari satu kalimat topik dan 3 kalimat penjelas. Dengan alinea sebagai berikut. Imam dan Adi 2009 menjelaskan bahwa usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) merupakan yang bermanfaat bagi pencari lapangan kerja untuk dapat menemukan pekerjaan, dapat menyediakan produk maupun layanan yang dapat dinikmati oleh masyarakat, mengatasi ketimpangan ekonomi, dan dapat mewujudkan stabilitas ekonomi nasional. Tingkat keberhasilan UMKM diukur dari perubahan yang dihasilkan ditandai dengan peningkatan daya saing. UMKM dituntut untuk dapat bersaing dalam menciptakan suatu produk maupun layanan yang mampu bersaing tidak hanya di lingkungan sekitar, namun di lingkungan nasional. UMKM perlu memiliki strategi yang berguna untuk memperkenalkan produk maupun layanan yang ditawarkan yang nantinya akan berdampak pada peningkatan omset. Kemudian untuk alinea yang keempat, tema alinea penjelasan strategi pemasaran. Jenis alinea yaitu alinea pengembang, posisi kalimat topik induktif, sifat isi deskriptif, metode pengembangannya definisi. Dengan kalimat topik yaitu strategi pemasaran merupakan cara yang digunakan untuk dapat memenangkan persaingan di pasar. Wibowo et al. 2015. Gagasan penjelas yang pertama, pengertian strategi. Yang kedua, cara menentukan strategi. Yang ketiga, pengertian pemasaran. Dan yang keempat, pengertian strategi pemasaran. Kelengkapan terdiri atas satu alinea yang terdiri dari satu kalimat topik dan 3 kalimat penjelas, dengan alinea sebagai berikut. Strategi merupakan cara-cara yang digunakan untuk dapat mencari target yang telah ditentukan. Cara-cara tersebut meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian. Menurut Kotler dan Keller 2009, pemasaran merupakan cara yang digunakan individu maupun kelompok untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan dengan cara menawarkan, menukarkan, maupun memasarkan nilai lebih dari produk maupun layanan. Menurut Wibowo et al. 2015, strategi pemasaran merupakan cara yang digunakan untuk dapat memenangkan persaingan di pasar. Selanjutnya, untuk alinea kelima, dengan tema alinea jenis strategi pemasaran. Jenis alinea yaitu alinea pengembang, posisi kalimat topik yaitu deduktif karena berada di awal kalimat. Sifat isi yaitu deskriptif, metode pengembangan, klasifikasi, dan definisi. Kalimat topiknya yaitu strategi pemasaran memiliki 4 jenis, yaitu direct selling, earned media, point of purchases, dan internet marketing. Untuk gagasan penjelas, di alinea kelima ini memiliki 4 gagasan penjelas. Untuk gagasan yang pertama ada penjelasan direct selling, gagasan kedua penjelasan earned media, gagasan ketiga penjelasan point of purchases, dan gagasan keempat penjelasan mengenai internet marketing. Untuk kelengkapannya, alinea kelima ini terdiri atas 5 kalimat, dengan rincian terdapat 1 kalimat topik dan 4 kalimat penjelas. Berikut merupakan alinea kelima, yaitu strategi pemasaran memiliki 4 jenis, yaitu direct selling, earned media, purchases, dan internet marketing. Pertama, direct selling merupakan jenis pemasaran secara langsung. Pelanggan dapat bertemu secara langsung dengan penjual yang menjualkan produknya, baik berupa barang atau jasa. Kedua, earned media merupakan kebalikan dari direct selling. Pelanggan tidak bertemu secara langsung dengan penjual. Yang ketiga, point of purchases, yaitu memposisikan penduduk atau produk yang dijual dengan alat pemasaran secara berdekatan. Terakhir, internet marketing merupakan strategi yang memanfaatkan media sosial sebagai alat pemasarannya. Dan berikut merupakan rincian dari kalimat pertama hingga kalimat kelima pada alinea kelima. Kita lanjut ke alinea keenam. Dengan tema alinea fungsi dan tujuan dari strategi pemasaran. Jenis alineanya masih termasuk dalam alinea pengembang, posisi kalimat topik deduktif karena berada di awal alinea, sifat isi yaitu deskriptif, metode pengembangan umum khusus. Kalimat topik yaitu strategi pemasaran memiliki fungsi dan tujuan pula. Dengan
terdiri atas 3 gagasan penjelas. Gagasan pertama, fungsi strategi pemasaran. Gagasan kedua, tujuan strategi pemasaran. Dan gagasan ketiga, pentingnya memahami fungsi dan tujuan strategi pemasaran. Untuk kelengkapannya, pada alinea ke-6 ini terdiri atas 4 kalimat dengan rincian terdapat 1 kalimat topik dengan 3 kalimat penjelas. Berikut merupakan alinea ke-6. Strategi pemasaran memiliki fungsi dan tujuan pula. Fungsinya yaitu untuk mengontrol seluruh kegiatan pemasaran yang ada dalam badan usaha, mendefinisikan tujuan dari badan usaha, serta efisiensi sistem atau teknik pemasaran yang digunakan. Tujuannya yaitu untuk mengantisipasi adanya peralihan pemasaran, membantu pihak manajemen dalam mengambil keputusan, serta menjadi tolok ukur target pemasaran yang hendak dicapai, serta mengoptimalkan sistem antar divisi atau departemen dalam badan usaha. Fungsi dan tujuan dari strategi pemasaran penting untuk dipahami oleh seluruh badan usaha, supaya mampu meningkatkan kegiatan pemasarannya, sehingga pendapatan pun juga dapat meningkat. Untuk alinea selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Yang ketujuh memiliki tema omset penjualan dengan jenis alinea yaitu alinea pengembang. Posisi kalimat topiknya yaitu deduktif atau berada di awal alinea. Sifat isinya yaitu deskriptif, metode pengembangannya yaitu umum khusus, kalimat topiknya yaitu pelaku usaha tentu mengharapkan omset penjualannya terus meningkat. Gagasan penjelasnya yaitu gagasan pertama, pentingnya kenaikan omset penjualan. Gagasan yang kedua yaitu definisi omset penjualan. Gagasan yang ketiga yaitu sebutan lain omset penjualan. Dan untuk kelengkapannya sendiri terdiri atas 4 kalimat dengan rincian 1 kalimat topik dan 3 kalimat penjelas. Untuk alineanya sendiri, pelaku usaha tentu mengharapkan omset penjualannya terus meningkat. Hal tersebut dikarenakan omset penjualan menggambarkan kemampuan badan usaha dalam menjual produknya. Omset penjualan merupakan akumulasi jumlah pendapatan dari kegiatan menjual produk atau barang dalam kurun waktu tertentu. Chaniago 1998. Omset penjualan dapat disebut juga sebagai penghasilan bruto badan usaha. Selanjutnya alinea yang ke-8. Temanya yaitu kondisi ekonomi. Jenis alineanya yaitu alinea pengembang. Posisi kalimat topiknya yaitu deduktif atau berada di awal alinea. Sifat isinya yaitu deskriptif, metode pengembangannya yaitu klasifikasi, kalimat topiknya sendiri yaitu terdapat 3 UMKM di Jawa Timur yang akan dibahas dalam karya tulis ilmiah ini. Gagasan penjelasnya yaitu gagasan pertama, UMKM Desa Sumber Kembar. Gagasan yang kedua yaitu mata pencaharian penduduk desa sumber kembar. Gagasan yang ketiga yaitu UMKM Desa Tamanan Bondowoso. Gagasan yang keempat yaitu mata pencaharian masyarakat desa Tamanan. Gagasan yang kelima yaitu UMKM Desa Larangan Tokol Pamekasan. Dengan kelengkapan terdiri atas 6 kalimat dengan rincian 1 kalimat topik dan 5 kalimat penjelas. Untuk alineanya sendiri, terdapat 3 UMKM di Jawa Timur yang akan dibahas dalam karya tulis ilmiah ini. UMKM pertama terletak di Desa Sumber Kembar, di mana sebagian besar penduduk Desa Sumber Kembar dapat digolongkan kondisi perekonomiannya menengah ke bawah. Penduduk Desa Sumber Kembar mayoritas bekerja sebagai petani, namun ada beberapa warga yang berprofesi sebagai pengusaha. UMKM kedua terletak di Desa Tamanan Bondowoso. Kondisi perekonomian penduduknya tergolong menengah ke bawah. Sebagian besar penduduk desa Tamanan bekerja sebagai petani, namun ada beberapa yang bekerja sebagai wirausaha. UMKM ketiga terletak di Desa Larangan Tokol, Pamekasan, dengan penduduk desanya tergolong menengah ke bawah, dan mayoritas penduduknya bekerja pada sektor pertanian, peternakan, serta wirausaha. Selanjutnya, pada alinea ke-9 yaitu memiliki rancangan, di mana yang pertama yaitu terdapat tema alinea, yaitu UMKM keripik ketela. Jenis alinea, yaitu paragraf pengembang. Posisi kalimat topik, deduktif. Sifat isi, persuasif. Metode pengembangannya yaitu alamiah dan sebab akibat. Kalimat topik pada alinea ke-9 yaitu terdapat sebuah usaha seorang suami dan istri yang berjualan keripik ketela di daerah Desa Sumber Kembar, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Gagasan penjelas pada alinea ke-9 ini terdapat 7 gagasan. Gagasan yang pertama yaitu penjelasan awal mendirikan usaha. Gagasan kedua yaitu penjelasan membangun kembali usaha. Gagasan ketiga, proses membangun kembali usaha. Gagasan keempat, jenis strategi pemasaran. Gagasan kelima,
pendapatan sesuai dengan target. Gagasan ke-6, tahun 2020 omset menurun. Dan gagasan yang ke-7, yaitu penjelasan produksi keripik ketela. Kelengkapan pada alinea ke-9 ini yaitu terdiri atas 8 kalimat dengan rincian 1 kalimat topik dan 7 kalimat penjelas. Pada alinea ke-9 ini isinya yaitu terdapat sebuah usaha seorang suami dan istri yang berjualan keripik ketela di daerah Desa Sumber Kembar, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Pada awalnya penjualan masih stabil dan ada beberapa pembeli. Tetapi di tengah-tengah perjalanan mengalami gulung tikar karena penjualan tidak dapat mencapai target yang diharapkan dan banyak pengeluaran untuk memenuhi kebutuhan perekonomian keluarga. Hingga pada suatu saat, sang anak yang baru lulus dari SMA itu berusaha untuk mendirikan pabrik dan menghidupkan kembali usaha keripik ketela agar tetap kembali berjalan seperti dulu, dengan modal dari tabungan yang dimiliki tahun 2016. Dimulai dari memproduksi sendiri, dipromosikan sendiri, dengan menawarkannya ke toko-toko retail, baik di dalam dan di luar daerahnya, serta ke pasar pusat oleh-oleh khas Pacet. Promosi yang dilakukan termasuk dalam jenis strategi pemasaran berupa direct selling. Dari berbagai usaha dan bentuk promosi yang dilakukan membuahkan hasil yang baik. Pendapatan dari penjualan tersebut mencapai target yang diharapkan hingga mencapai perkembangan omset yang lancar dan stabil. Pada tahun pertengahan 2020, omset penjualan menurun, adanya masa pandemi sehingga produk yang didistribusikan terhambat, terkena pembatasan sosial berskala besar atau PSBB, sehingga jumlah produksi menurun dan beberapa ketela sudah membusuk. Usaha keripik ketela tetap berjalan dengan memproduksi sesuai dengan pesanan pelanggan atau reseller dari hari sebelumnya dan dikirim beberapa hari setelah pemesanan, karena produk tidak menggunakan bahan pengawet hanya bertahan sekitar 3 bulan. Selanjutnya, pada alinea ke-10 terdapat juga rancangan, di mana tema alineanya itu UMKM Batik Magenda. Jenis alinea paragraf pengembang, posisi kalimat topik deduktif, sifat isi persuasif, metode pengembangan umum khusus. Kalimat topik pada alinea ke-10 yaitu UMKM Batik Magenda memproduksi barang dan jasa dengan pilihan berbagai macam motif yang terletak di Desa Tanaman, Kabupaten Bondowoso. Gagasan penjelas pada alinea ke-10 ini terdapat 7 gagasan, di mana gagasan yang pertama yaitu penjelasan awal produk dijual, gagasan kedua cara meningkatkan produk, gagasan ketiga fokus utama UMKM, gagasan keempat kunci strategi pemasaran, gagasan kelima penjelasan distribusi dilakukan, gagasan keenam penjelasan strategi pemasaran lainnya, dan gagasan yang ketujuh jenis strategi pemasaran. Kelengkapan pada alinea ke-10 yaitu terdiri atas 8 kalimat dengan rincian 1 kalimat topik dan 7 kalimat penjelas. Alinea ke-10 isinya seperti ini. UMKM Batik Magenda memproduksi barang dan jasa dengan pilihan berbagai macam motif yang terletak di Desa Tamanan, Kabupaten Bondowoso. Batik ini awalnya hanya menjual 2 produk, batik cap dan batik tulis. Dengan seiring berjalannya waktu usaha, terus berkembang secara pesat sehingga mulai memunculkan inovasi baru, tetapi tetap memperhatikan kualitas produk, seperti pemilihan bahan baku dan pewarna yang memiliki nilai. Untuk meningkatkan produk, dilakukan dengan menambah variasi dan mengembangkan motif modern serta pemilihan warna yang tepat dan bagus. Pada usaha ini, lebih mementingkan pada kualitas produk, layanan, strategi pemasaran, bahan baku, dan produksi produk agar dapat menyesuaikan dengan permintaan yang diinginkan oleh konsumen. Strategi pemasaran salah satu kunci dalam menjalankan bisnis dengan cara distribusi. Distribusi yang dilakukan yaitu menyalurkan produk kepada konsumen dengan tepat sasaran, serta konsumen bisa datang langsung ke tempat produksi. Distribusi juga salah satu cara membantu produk lebih dikenal oleh masyarakat luas. Selain itu, promosi dilakukan dengan pameran atau bazar, kerjasama dengan di Koperindak atau Koperasi Industri dan Perdagangan, media sosial, dan mulut ke mulut. Promosi yang dilakukan termasuk jenis strategi pemasaran berupa internet marketing, sehingga melalui promosi cara tersebut terbukti bahwa terjadi peningkatan omset penjualan setiap bulannya.
Jadi selanjutnya untuk alinea yang ke-11, di sini kami memilih topik tema alineanya itu UMKM keripik singkong, dan untuk jenis alineanya adalah paragraf pengembang. Dengan posisi kalimat topiknya adalah deduktif yang di awal kalimat dengan sifat isinya adalah persuasif. Dengan metode pengembangannya adalah umum ke khusus dan kalimat topiknya adalah UMKM keripik singkong yang berada di Desa Larangtoko, Jawa Timur, memproduksi dengan menggunakan bahan baku yang berkualitas, harga terjangkau, dan sesuai dengan selera konsumen. Di sini gagasan menjelasnya itu ada 5, yang dimana yang pertama ada penjelasan strategi dilakukan, yang kedua ada penjelasan strategi pemasaran yang dilakukan, dan yang ketiga ada promosi secara langsung, dan yang keempat adalah promosi melalui media sosial, dan yang terakhir adalah gagasan yang kelima terkait jenis strategi pemasarannya. Dengan kelengkapannya adalah terdiri atas 6 kalimat dengan rincian 1 kalimat topik dan 5 kalimat penjelas. Di sini kita langsung lanjut aja. Untuk alineanya gimana? Di sini ada alineanya adalah berisi UMKM keripik singkong yang berada di Desa Larangtoko, UMKM Jawa Timur, memproduksi dengan menggunakan bahan baku yang berkualitas, harga terjangkau, dan sesuai dengan selera konsumen. Pada UMKM ini sudah memiliki beberapa strategi, dilakukan dari penetapan harga yang terjangkau, meningkatkan kualitas bahan baku, tekstur, memilih rasa sesuai dengan selera konsumen, serta pemilihan kemasan. Terkait dengan strategi pemasaran yang dilakukan saat ini, mengembangkan promosi melalui penjualan langsung, promosi media sosial, dan mulut ke mulut. Promosi penjualan secara langsung dilakukan di Koperasi Car Free Day atau disebut sebagai singkatan dari CFD, dan Wamira yang merupakan singkatan dari Warung Milik Rakyat yang dikembangkan dari Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Pamekasan. Promosi penjualan melalui media sosial dilakukan dengan membuat video produk, foto produk, dan di-share ke seluruh media sosial. Dari berbagai strategi pemasaran yang dilakukan, termasuk dalam jenis strategi pemasaran berupa internet marketing, serta melalui promosi tersebut, peningkatan omset penjualan per bulan rata-rata sekitar 172%, sehingga strategi tersebut dapat dilakukan secara berkala agar mendapatkan keuntungan yang maksimal. Untuk alinea ke-11-nya ini, selanjutnya kita masuk ke alinea yang ke-12. Nah, alinea ke-12 ini kami memilih tema alineanya adalah dampak positif dan negatif dari strategi pemasaran. Di sini dengan jenis alineanya adalah paragraf pengembang, posisi kalimat topiknya seperti biasa ada deduktif yang di awal kalimat, dan sifat isinya adalah argumentatif. Dengan metode pengembangannya adalah klasifikasi, dengan kalimat topiknya adalah penerapan strategi pemasaran yang sesuai akan memberikan dampak yang positif pada UMKM. Begitu pula dengan sebaliknya, berupa kerugian tenaga kerja hingga uang. Di sini gagasan penjelasnya itu ada 6, yang dimana yang pertama itu adalah dampak positif strategi pemasaran, dan yang kedua adalah dampak positif yang pertama, dan yang ketiga dampak positif yang kedua, dan gagasan yang keempat adalah dampak positif ketiga, yang kelima adalah dampak negatif strategi pemasaran, dan yang terakhir adalah gagasan ke-6 terkait dengan dampak negatif yang pertama. Dengan kelengkapannya adalah 1 alinea terdiri dari 1 kalimat topik dan 6 kalimat penjelas. Jadi kita langsung masuk aja untuk alinea ke-12-nya gimana. Alinea ke-12 itu dalamnya itu ada penerapan strategi pemasaran yang sesuai akan memberikan dampak yang positif pada UMKM. Begitu pula dengan sebaliknya, berupa kerugian tenaga kerja hingga uang. UMKM di Jawa Timur yang telah melaksanakan strategi pemasaran merasakan dampak positif sebagai berikut. Dapat menjadi branding desa ke masyarakat, dikarenakan secara tidak langsung warga akan mencantumkan label nama desa mereka. Dan yang kedua, peningkatan omset UMKM desa. Salah satunya pada Desa Larangtoko sebesar 172% akibat dari penggunaan strategi pemasaran secara online maupun offline. Dan yang ketiga, dampaknya itu ada pemasaran secara online maupun offline dapat menjangkau konsumen yang tidak hanya terbatas pada wilayah. Nah, lalu kita di sini terdapat juga dampak negatifnya dari perilaku strategi pemasaran tersebut yang dilakukan oleh para pelaku UMKM di Jawa Timur sebagai berikut.
Yang pertama adalah pertumbuhan ekonomi yang tertinggal. Hal ini diakibatkan karena kurangnya sosialisasi dari pelaku usaha kepada UMKM di kota lain terkait kemajuan, pengembangan, perencanaan pemasaran, dan hal yang mampu meluaskan UMKM. Ini dari alinea ke-12, kita lanjut ke alinea. Di sini alinea ke-13-nya, itu kita menggunakan tema alinea adalah konklusi dan rekomendasi, dengan jenis alineanya adalah paragraf penutup. Dengan posisi kalimat topiknya adalah deduktif atau yang posisi kalimat topiknya di awal kalimat, dengan sifat isinya adalah argumentatif. Dengan metode pengembangan umum ke khusus, dengan kalimat topik berdasarkan penelitian UMKM di beberapa desa Jawa Timur, dapat ditarik kesimpulan bahwa dengan gagasan penjelasannya adalah gagasan pertama, peningkatan omset penjualan, dan gagasan kedua adalah dampak positif dan negatif, dan gagasan ketiga adalah saran pelatihan strategi pemasaran. Dengan di sini kelengkapannya adalah satu alinea terdiri dari tiga kalimat penjelas dan satu kalimat topik. Ini ada alineanya. Ya, untuk alinea yang ke-13 itu isinya adalah berdasarkan penelitian UMKM pada beberapa daerah Jawa Timur dapat ditarik kesimpulan bahwa pertama, di beberapa daerah Jawa Timur dalam peningkatan omset penjualannya masih tergolong lambat dan manual. Selain itu, pelaku di daerah tersebut tidak semua melaksanakan inovasi produk. Dan yang kedua, terdapat dua dampak, yaitu positif dan negatif, terkait upaya peningkatan omset penjualan. Sebagai dampak dari penata strategi pemasaran, terdapat beberapa saran terkait pelatihan yang alangkah baiknya jika disertai pendampingan secara berkepanjangan dan berkesinambungan. Dengan salah satu caranya pengadaan sosialisasi dari pihak pemerintah. Sekian dari presentasi kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan kata dan terima kasih atas perhatiannya.